Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nahdiyin nahdiyat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus anak-anakku santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Kita ketemu lagi dalam pembahasan, kajian dan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi dan syarahnya Al-Arba'in Hadisan Nawiyah seperti yang tertera ini. Sebelumnya marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk Syekh Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, pengarang kitab Arba'in Nawawi, dan syarahnya kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alamah Ibnu Daqiq Al-Aid. Mudah-mudahan amal keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tawasul dengan dua beliau ini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadzinah wa ala kulli shalihah wa ilaihima wa usulihima wa furu'ihima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Sadis, hadis yang ke-6 ini dalam kitab Arba'in Nawawi. Ngan Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innal halala bayyinun, bahwa perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, sesuatu yang haram juga sudah jelas. Ini bacanya harus bayyinun ya, jangan dibaca baina. Ada yang tidak ngerti harokat, nggak ngerti nahwu shorof, dibaca innal halala baina wa innal harama baina. Wah, ini wa innal harama bayyinun wa bainahuma, antara keduanya, antara yang halal dan haram, umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara halal dan haram ada perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang tidak jelas, yang orang banyak tidak mengetahui mutasyabihat itu. Mutasyabihat itu remeng-remeng. Mutasyabihat itu antara halal dan haram. Famanittaqo asyubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang menghindar dari syubhat, maka dia telah bebas, dia telah aman untuk agamanya dan jiwanya. Artinya orang yang menghindar dari syubhat itu berarti dia tidak melanggar agamanya. Pengertian faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi ini. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh di dalam area syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah jatuh pada hal-hal yang sudah haram, yang diharamkan oleh Allah. Karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembala di sekitar bumi larangan, yushiku, nyaris, hampir-hampir saja, ayyar ta'afihi, dia akan jatuh pada bumi larangan itu. Ala, ingatlah, wa inna likulli malikin hima, setiap raja, setiap penguasa itu mempunyai bumi larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ingatlah bahwa bumi larangannya Allah adalah pada pokok-pokok yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah setiap di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila
mudghah itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Wa idza fasadat, apabila mudghah itu jelek, fasadal jasadu kulluh, maka anggota tubuh kita akan jelek juga. Ala wahyal qalbu, ingatlah mudghah itu namanya adalah al-qalbu, hati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku, para santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah dan mahasiswa-mahasiswa Unusia Jakarta. Hadzal hadisu aslun 'azimun min usuli syariah. Hadis ini adalah pokok-pokok pondasi yang besar di dalam pokok-pokok syariah agama Islam. Qala Abu Dawud As-Sajastani, al-Islamu yaduru ala arba'i hadis. Islam itu, kata Abu Dawud As-Sajastani, sesungguhnya berputar, berporos pada 4 hadis. Zakara minha hadzal hadis. Salah satunya ya hadis ini. Hadis sami'tu Rasulullah innal halala bayyinun tadi itu. Wa ajmal ulama ala di mauqihi wa katsiri fawaidi. Dan ulama-ulama berpendapat bahwa manfaatnya banyak sekali hadis ini, dan porosnya, turunan dari keterangan ini begitu banyak sekali. Kemudian Imam Daqi Al-Aid menjelaskan selanjutnya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihun, yakni anal asya' salah satu aksam. Kata Ibnu Daqi Al-Aid, syarahnya Arba'in Nawawi ini, beliau menerangkan bahwa perkara yang ada di dunia ini sesungguhnya dibagi menjadi 3 bagian, 3 kelompok. Fama nasallahu ala tahlilihi fawal halal. Apa-apa yang jelas sudah dihalalkan oleh Allah, maka itu hukumnya halal. Contohnya apa? Seperti misalnya Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, ahallallahu lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Misalnya Allah berfirman, uhilla lakumut thayyibat, kok ahalla. Uhilla lakumut thayyibat. Allah menghalalkan kepada kalian hal-hal yang baik, hal-hal yang bersih. Itu ada kata-kata uhilla. Begitu juga wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, ada kata uhilla. Itu artinya memang betul-betul dihalalkan. Yang kedua, wa man nasallahu ala tahrimi fawal haram al-bayyin. Yang kedua, apa-apa yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, maka itu adalah haram dengan jelas, fawal haramul bayyin. Misalnya contohnya firman Allah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, al-ayah. Itu ada kata-kata hurrimat, jelas-jelas diharamkan. Misalnya juga wa hurrima alaikum saydul barri ma tumtum hurma. Diharamkan kalian untuk berburu selagi kalian dalam keadaan ihram. Wa tahrimul fawahish ma dharin watan wa kullu ma ja'alallahu fi haddan aw uqubatan aw wa'idan fa haramun. Atau apa-apa yang oleh Allah jelas-jelas dijadikan di dalam perkara itu ada hadnya, ada ancamannya, ada uqubahnya, ada wa'idnya, ada siksanya, fa haramun, maka itu adalah haram. Jadi sesuatu yang memang diancam oleh hukuman atau oleh oleh siksa, maka itu haram. Jadi yang pertama jelas halal, ada kata-kata ukhila, yang kedua ada haram. Tapi wa amma syubhatu fa yakullu ma tatanaza'u adillah minal kitab was sunnah. Ada yang ketiga, yaitu syubhat. Apa itu? Segala sesuatu tatanaza'ul adillatu minal kitab was sunnah. Rebutan dalil-dalil kitab dan sunnah. Rebutan itu dalil-dalil kitab dan sunnah, ada yang menunjukkan kehalalannya, ada kemungkinan menunjukkan keharamannya. Fal imsaku anhu waraun. Maka yang ketiga ini sebaiknya kita menahan. Artinya menahan itu jangan dekat-dekat, jangan dilakukan. Bagaimana hukumnya yang mutasyabihat ini? Wa qad ikhtalafa ulama fil mutasyabihat allati asyara ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Ulama berbeda pendapat soal status hukumnya mutasyabihat seperti dalam hadis tadi itu. Faqala ta'ifatun, ada sekelompok ulama, di sini tidak diterangkan siapa itu ulamanya, ya haramun, yang syubhat itu haram. Apa dasarnya?
istabro'a lidinihi wa irdihi. Tadi ada hadis yang di atas saya bacakan. Orang yang jatuh kepada haram maka istabro'a lidinihi wa irdihi. Tapi qalu wa man lam istabro' lidinihi wa irdihi faqad waqa'a fil haram. Tetapi orang yang tidak menghindar dari agamanya, maka dia jatuh pada haram. Jadi maksudnya orang yang tidak melakukan mutasyabihat maka istabro alidini wadi, maka dia aman, dia telah menghindar dari keharaman. Itu yang pertama. Wa qala akharun, kelompok kedua, hiya halalun, mutasyabihat itu halal. Bidalili qouli sallallahu fil hadis, dalam hadis tadi di atas yang saya bacakan, di ujungnya itu ada kata-kata Nabi, karroi yar'a haula hima. Karena orang yang jatuh ke mutasyabihat, yang remeng-remeng tadi itu seperti orang yang menggembala, kemudian membiarkan gembalaannya di dalam bumi larang, di dalam sekitar bumi larangan. Haula hima, tidak di dalam bumi haram, tidak di dalam bumi yang dilarang. Tetapi gembalaannya itu, kambing-kambingnya itu masih di sesuatu, di tempat yang sekitar bumi larangan. Jadi belum jatuh pada yang haram. Ini dalilnya ulama kedua yang mengatakan bahwa mutasyabihat itu adalah halal. Fayadullu ala anna dzalika halalun. Ini berarti menunjukkan bahwa mutasyabihat itu adalah halal. Tapi wa anna tarkahu waraun. Kalaulah ditinggalkan pada bumi yang bahaya, haula hima tadi itu, kalau ditinggalkan waraun, lebih bagus, wirai itu. Wa qalat ta'ifatun ukhra, ada lagi kelompok yang ketiga, al mutasyabihatu al madhkuratu fi hadzal hadisi la naqulu inna halalun wala inna haramun. Kelompok ketiga itu, mutasyabihat yang di dalam hadis ini saya nggak berani mengatakan itu halal atau haram. Terus fa innahu sallallahu alaihi wasallam ja'alaha bil halal al bayyin wal haram al bayyin. Karena Nabi sendiri menjadikan kedudukan mutasyabihat itu antara halal yang jelas dan haram yang jelas. Fa yambaghi an natawaqqafa anha. Ya sudahlah, pokoknya kita berhenti menghukuminya. Wa hadza min babil wara'i aidan, dan ini termasuk juga bagian dari wirai juga. Jadi yang ketiga ini dia tidak mengatakan haram, tidak mengatakan halal, yang penting kita nggak usah jalankan. Nah, ada beberapa contoh yang remeng-remeng ini, misalnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Adiy ibn Hatim annahu qala, pernah salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni ursilu kalbi wa ismi alaihi, saya telah melepas anjing buruan saya dan saya kasih nama saya itu anjing buruannya. Fajidu mau ala sayyid kalban akhar. Begitu pulang, kambing tadi membawa buruannya, tapi ada anjing yang lain membersamai dia, membarengi dia. Qala la ta'kul. Ya sudah, kamu jangan makan buruan itu. Innama samaita ala kalbika walam tusammi ala ghairihi. Kamu kan memberi nama anjingmu. Anjing lain kan tidak kamu kasih nama. Fa'aftahu Rasulullah SAW bisyubhat aidan khaufan min ayyakunal kalbu alladhi qatalahu ghairu musamma alih. Maka Nabi menghukumi buruan yang dibawa anjing buruan tadi itu dengan syubhat, karena takut jangan-jangan yang memakan buruan tadi itu anjing yang tidak dinamai nama si punya yang kambing tadi itu. Nah, maka itu dinamakan syubhat. Antara apakah ini dimakan oleh anjing buruan yang dikasih nama atau anjing yang membarengi pulang tadi itu. Ini dilalatun ala ikhtiyat fil hawadis wa nawazil al mutahlil wal tahrim. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu menjatuhkan hukuman hati-hati di dalam hal-hal yang terjadi. Wa hadza makna qauli sallallahu. Inilah maknanya Nabi pernah bersabda, da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang ragu-ragu di dalam dirimu menuju kepada sesuatu yang ragu-ragu. Jadi kalau ragu-ragu, mamang, hatinya itu was-was, sudah jangan dilakukan oleh kita.
Wa qala ba'dul ulama, ada lagi keterangan sebagian ulama, al mutasyabihatu salah satu aksamin. Mutasyabihat itu yang antara haram itu, yang remang-remang itu ada 3 bagian. Minha ma ya'lamul insanu annahu haramun. Pertama adalah manusia tahu ini awalnya haram. Kemudian tsumma yashukku fi hal zala tahrimu amla. Dia ragu-ragu. Ini haramnya sudah hilang atau belum? Kalladzi yuhramu 'alal mar'i akluhu qabla zakati. Idza syakka fi zakatihi lam yazal at-tahrimu illa bi yaqini zakah. Misalnya, kalau ada orang ragu-ragu dengan sembelihan hewan yang halal, bisa dimakan kalau dia sudah disembelih. Dia ragu-ragu, ini hewan ini, ayam ini matinya disembelih atau tidak ya? Kambing ini disembelih atau tidak? Maka, kalau ragu-ragu, qabla zakah, idza syakka fi dzaki lam yazal at-tahrim, maka lam yazal at-tahrim, maka hewan yang seperti ini hukum aslinya adalah haram, tidak boleh. Wal aslu fi dzalika hadisu Adil mutaqaddam, hadisnya seperti hadisnya Adi bin Hatim tadi itu, soal kasus anjing buruan tadi itu. Wa aksu dzalik ayyakuna syai' halalan, sebaliknya sesuatu yang asalnya haram, fayashukku fi tahrimi, dia ragu-ragu ini haram atau tidak. Misalnya apa? Karajulin lau zaujatun fasyakka fi talaqi, ada seseorang punya istri, dia ragu-ragu, istri saya ini sudah saya tolak apa belum? Sudah saya tolak apa belum? Maka kalau ragu-ragu, maka aslinya halal. Sudah selesai. Fayashukku fi adka. Fa makana min hadzal qismi fa huwa 'ala ibahah. Maka yang seperti ini tuh boleh tetap halal. Hatta yu'lamu tahrimuhu, sehingga sampai kita tahu, sampai jelas-jelas kita yakin bahwa ini sudah ditolak. Wal aslu fi hadza hadis Abdullah bin Zaid fi man syakka fil hadas ba'da an tayaqana taharah. Ini hadis Zaid mengatakan bahwa apabila orang ragu-ragu setelah dia suci, saya batal apa enggak? Saya batal apa enggak? Padahal dia yakinnya sudah wudu. Setelah wudu dia ragu-ragu, maka hukumnya adalah dia tetap punya wudu. Yang ketiga, al-qismus salis ayasyakka fi syai'in fala yadri ahalun am haram. Netral sekali dia. Dia bebas, tidak ada yang mendahului apakah halal apa haram ini ya. Maka fal ahsan atanazuh. Kalau dia nggak ada yang mendahului, nggak ada fondasi, tidak ada pengetahuan sama sekali ini halal haram, maka sebaiknya dihindari. Kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi pernah menjalankan dalam kasus fit tamrah as-saqitah, ada korma yang jatuh, khina wajada fi baitihi, ketika Nabi menemukan ada korma jatuh di dalam rumahnya, faqala, Nabi bersabda, laula anni akhsha an takuna minas shadaqah la akaltuha. Andai saya enggak khawatir bahwa korma ini adalah dari sedekah, saya maka makannya. Artinya karena ragu-ragu ini sedekah atau dari mana ini? Nah, ini enggak jelas. Maka sesuatu yang nggak jelas itu lebih baik dihindarkan, karena nggak tahu ini korma ini asal usulnya bagaimana. Itulah soal soal halal dan haram dan soal mutasyabihat. Kemudian masih banyak sekali soal mutasyabihat. Yang penting marilah kita menjalani hidup ini dengan kehati-hatian, daripada ragu-ragu yang mutasyabihat, maka harus kita perjelas. Apabila tidak bisa jelas, maka lebih baik kita tinggalkan. Dan dari mana itu? Pertama dari pengetahuan, yang ketiga dari hati yang tidak bisa dibohongi. Di dalam hadis tadi itu, hadis ke-6 ini, Nabi menutup dengan sabda beliau, dengan dawuh beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh. Di dalam diri kita ada segumpal daging, apabila baik maka seluruh jiwa, raga, seluruh anggota kita akan baik. Apabila dia jelek, maka seluruh anggota kita akan jelek. Kemudian Syekh Daqiqil Id, pengarang syarahnya Arba'in Nawawi, ini menukil nyanyian kenapa hati itu dinamakan hati. Ma sumyal qalbu illa min taqallubihi,
tidak dinamakan hati itu dengan hati illa min taqallubihi, karena memang berbolak-baliknya hati kita. Fahdar alal qalbi min qalabin wa tahwilin, maka hati-hatilah menjaga hati kita dari terbolak-baliknya niat kita, wa tahwilin, dan diperubahan hati kita. Subhanallah. Ini prinsip sekali. Tsumma khassallahu nawal insan min sail hayawan bil akli wa idafihi ilal qalbi. Kemudian Allah mengkhususkan manusia dari hewan-hewan yang lain dengan akal, dan kemudian akal ini diidofahkan, digandingkan dengan hati. Firman Allah, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhan yasma'una biha. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi dan mengetahui bagaimana manusia itu punya qulubun yaqiluna biha, punya hati yang bisa dibuat berfikir, au adhanun yasma'una biha, atau kuping, telinga yang bisa dibuat mendengarkan. Subhanallah. Sungguh luar biasa manusia punya hati yang bisa menilai kebaikan dan keburukan, dan akhirnya nanti in khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Apabila perbuatan kita baik, maka balasannya adalah baik. In kana al amalu khairan fajazau khairan wa in kana syarran fajazau syarrun. Para pemirsa, mahasiswa Unusia dan santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa apa yang dititipkan oleh Allah berupa hati di dalam diri kita. Di dalam surat Al-Anfal ayat 24 kita diperingatkan oleh Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah bisa komunikasi dengan manusia itu dengan hati kita. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ma wasu'ani as-sama'u wal ardu walakin wasu'ani qalbu abdi al-mu'min. Langit dan bumi tidak cukup untuk menerima kehadiran Allah, tidak cukup untuk kedatangan Allah, tetapi hatinya orang mukmin cukup untuk didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi langit dan bumi itu nggak cukup, saking besarnya keagungan Allah, saking besarnya Allah. Tetapi hati manusia yang mukmin justru cukup untuk bersemainya Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Oleh karenanya maka kemudian Nabi memberikan wejangan yang luhur untuk kita. Likulli syai'in saqalah wa saqalatul qulub zikrullah. Setiap sesuatu ada sabunnya, ada pembersihnya, dan pembersihnya hati adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Mumpung bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh dengan pahala, maka marilah kita meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa baca Al-Qur'an, berupa kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tetapi afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Bagaimana zikir la ilaha illallah dengan kalimat jahar atau sir? Atau sir di dalam surat Al-Mulk Allah berikan keterangan untuk kita, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Baik kita dengan sirri atau jahar, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di dalam hati kita. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ancaman Allah di dalam Al-Qur'an, siapa yang tidak mau zikir kepada aku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka kehidupannya akan cupet, akan rupek, akan sulit. Dan nanti di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ketika di akhirat digolongkan dengan orang-orang yang buta matanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya, marilah kita secara fikih menghindari yang haram, menghindari yang syubhat. Secara rohani menata hati kita, menuntun hati kita untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita baik, insya Allah seluruh anggota tubuh kita menjadi baik. Tetapi sebaliknya, apabila hati kita jelek dan kotor, maka seluruh anggota tubuh kita akan jelek dan kotor. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah menggapai ridho dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.